Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pembiasaan hari ini saya akan membahas sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi pemerintahan dan negara, serta falsafah dan pandangan hidup bangsa. Pokok pikiran yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengamalkan hal-hal yang terdapat dalam pokok pikiran tersebut. Apa saja sikap positif yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan. Yang pertama, di lingkungan masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Menjaga kerukunan antar warga. Ikut serta dalam kegiatan Siskampling untuk menjaga keamanan. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Mengikuti upacara bendera. Ikut serta dalam kegiatan diskusi. Tidak membedakan suku, ras, budaya, dan agama dalam berteman. Yang ketiga adalah lingkungan bangsa dan negara. Menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menciptakan kerukunan antar suku di Indonesia. Selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran keadilan sosial. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Mengembangkan sikap gotong royong. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Membiasakan hidup hemat. Menolong teman yang kesusahan. Bekerja keras. Yang ketiga, lingkungan bangsa dan negara. Menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang pertama, di lingkungan masyarakat. Mengembangkan sikap kekeluargaan terhadap sesama. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat. Menghormati dan melaksanakan setiap hasil keputusan bersama. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Menghargai pendapat teman. Menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua OSIS. Tidak memaksakan kehendak teman. Yang ketiga, di lingkungan bangsa dan negara. Menggunakan hak suara dengan bijak dalam pemilu dan pilkada. Turut mengawasi kinerja wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran ketuhanan. Yang pertama, di lingkungan masyarakat. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Membina kerukunan antar umat beragama. Dan saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Saling menghormati antar warga sekolah. Selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Dan memberikan kebebasan kepada teman untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, di lingkungan bangsa dan negara. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sekian pembiasaan hari ini. Kami mengharap kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.